Salam kasih untuk anak ibu kelas 3. Apa kabar kalian di rumah? Ibu harap kalian semua tetap selalu menjaga kesehatannya ya, dan tetap semangat belajar yang pastinya. Nah, hari ini kelas 3 kita akan belajar tentang iman. Kita semua pasti memiliki iman ya. Iman kita adalah iman kepada Kristus sebagai orang Katolik. Kita mengimani Kristus ya sebagai Sang Juru Selamat. Nah, anak-anak ibu yang terkasih dalam Kristus, kita melihat di sini ada 3 keutamaan hidup Kristiani atau hidup Katolik, antara lain iman, harapan, dan kasih. Jadi ketiga hal ini adalah hal yang paling utama yang harus kita miliki sebagai orang Katolik. Apa itu iman, apa itu harapan, dan apa itu kasih? Nanti kita akan pelajari di sini ya. Kalian bisa buka sambil membuka LKS, karena semua materi hari ini semuanya ada di dalam LKS. Nah, kita akan melihat apa itu iman. Iman adalah percaya kepada Allah. Jadi, ketika kita percaya, ketika kita yakin kepada Allah, itu berarti kita memiliki iman. Ya. Itu yang dimaksud dengan iman. Iman itu hubungannya dengan kepercayaan. Kemudian sikap iman orang Katolik dinyatakan dalam doa aku percaya. Nah, kalau kalian belum tahu doa aku percaya itu biasa kita doakan pada saat merayakan ibadat pada hari Minggu ya. Dimana di situ kita mengungkapkan iman kita kepada Allah. Jadi nanti kalian bisa buka Mada Bakti, di situ ada doa aku percaya. Atau disebut juga dengan syahadat para rasul. Anak-anak ibu yang terkasih, kita melihat sekarang apa itu harapan. Harapan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dimiliki. Contoh, misal kalian memiliki cita-cita. Ada yang pengen jadi dokter, ada yang pengen jadi guru, ada yang pengen jadi perawat, ada yang pengen jadi polisi, ada yang pengen jadi suster atau pastor dan sebagainya. Itu adalah cita-cita ya. Sesuatu yang kita inginkan, yang ingin kita capai. Itu merupakan yang disebut sebagai harapan. Nah, untuk mewujudkan harapan itu, selain berdoa, banyak cara yang harus kita lakukan. Contoh, kalian belajar di rumah dengan baik, kalian sekolah, kalian mematuhi perintah orang tua, itu kalian sudah merupakan salah satu cara yang dapat kalian lakukan supaya harapan kalian bisa terwujud. Jika ingin pandai, kita harus belajar dengan tekun. Jika ingin berhasil, kita harus berusaha dan berjuang. Sebagai orang Katolik yang sudah mengenal Kristus, kita harus memiliki harapan. Tanpa harapan sama saja dengan tanpa Kristus dan tanpa Allah. Jadi, kita harus berusaha. Kalau kamu pengen pandai, pengen dapat prestasi di sekolah, pengen dapat juara 1, juara 2, juara 3, kamu harus berusaha belajar dengan tekun di rumah. Kemudian, kalau kamu ingin berhasil menjadi orang yang sukses, kamu harus berusaha dan berjuang, dan jangan lupa berdoa. Nah, jadi kita harus memiliki harapan, karena tanpa harapan kita tidak bisa hidup sebenarnya. Ya, kita hidup itu karena kita punya harapan. Nah, anak-anak ibu yang terkasih, kita akan melihat di sini apa itu kasih. Nah, kasih ini yang paling utama dari ketiga hal tadi. Jadi kasih ini yang paling penting. Namun semua tadi itu penting, tapi yang paling utama itu adalah kasih. Kenapa? Karena kasih merupakan inti ajaran Tuhan Yesus. Yesus telah memberikan teladan untuk hidup dalam kasih. Jadi kita harus hidup dalam kasih, artinya kita mau mengasihi siapapun tanpa membeda-bedakan. Bagi umat Katolik, hukum cinta kasih merupakan perintah yang baru. Yesus menekankan pentingnya hidup saling mengasihi. Yesus juga mengajarkan bahwa jika kita mencintai sesama, berarti kita juga mencintai Allah. Jadi, bagaimanapun kita kadang mengalami yang namanya dibenci orang, kemudian tidak dicintai oleh orang lain, kita harus mampu mengasihi mereka. Ya, walaupun ada orang yang membenci kamu, membenci kita harus mampu tetap mengasihi orang tersebut. Kita tidak boleh membalas
dengan kejahatan. Itu ya. Maka dari itu pesan kasih, ketika kita menerima sesuatu hendaknya jangan lupa mengucapkan terima kasih. Nah, kadang kita lupa kan, ketika kita sudah ditolong, dibantu oleh orang lain, kita lupa mengucapkan terima kasih. Padahal ucapan terima kasih ini sangat penting, terutama kepada Tuhan. Jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan atas segala sesuatu yang sudah kita terima. Kemudian ucapan tersebut kita tujukan kepada Allah karena kita memperoleh pemberian Allah melalui perantaraan orang-orang di sekitar kita. Ya. Jadi, kita jangan lupa mengucap terima kasih, mengucap syukur kepada Allah karena kita memperoleh sesuatu dari orang lain, orang-orang di sekitar kita. Karena sebenarnya orang-orang yang membantu kita, misal orang tua, teman yang menolong kita itu sebenarnya sebagai perantara Allah saja. Jadi sebenarnya itu adalah kita semua memperoleh pertolongan itu berkat Tuhan, berkat Allah sendiri. Karena itu kita harus mengucap syukur kepada Allah di dalam doa. Ketika kamu mau tidur, ketika kamu mau makan, ketika kamu mau melakukan apapun, kamu harus berdoa. Isi doanya itu adalah ucapan syukur, ucapan terima kasih, dan juga boleh ucapan pujian kepada Allah dan juga permohonan. Ya. Kamu membuat tanda salib itu juga sudah merupakan salah satu bentuk bahwa kamu mengucap syukur kepada Allah. Nah, anak-anak ibu terkasih, ketika melakukan kesalahan hendaknya kita juga segera minta maaf ya. Jadi jangan lama-lama dan jangan pelit minta maaf. Karena kalau kita tidak minta maaf itu akan menjadi dosa. Ya. Jadi kalau kamu sudah bersalah, misal kepada orang tuamu, "Mak, Pak, saya minta maaf ya karena sudah melakukan kesalahan, karena saya sudah nakal," dan sebagainya. Jadi harus segera minta maaf supaya kita bisa dimaafkan dan diampuni. Ketika kita sudah diampuni, maka kita memperoleh yang namanya keselamatan. Jadi ini sebagai tanda pertobatan dan mau berbalik kepada Allah. Artinya kita mau merubah sikap kita yang tidak baik menjadi baik. Nah, kemudian kita akan melihat di sini bagaimana orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi ini orang yang saleh, dan saleh artinya orang yang taat, sedangkan pemungut cukai ini orang yang dianggap berdosa. Nah, kita akan melihat bagaimana dua orang ini bersikap dan memohon kepada Allah. Itu ada dalam Lukas 18 ayat 10 sampai 14. Kita baca bersama-sama ya. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberi 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Nah, anak-anak ibu yang terkasih, dari cerita ini kita bisa mengambil makna bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang tinggi hati, menjadi orang yang sombong. Artinya kita harus menjadi orang yang rendah hati, tidak sombong, kemudian hidup apa adanya, tidak merendahkan orang lain. Apalagi ketika kita berdoa, kita tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa, Maha Tahu. Jadi kita tidak perlu sombong, tidak perlu pamer ketika dalam doa, "Oh Tuhan, aku sudah melakukan kebaikan hari ini, aku sudah menolong teman, aku sudah ini." Kita tidak perlu pamer di dalam doa, karena Allah itu Maha Tahu. Yang perlu kita lakukan di saat berdoa itu ya kita merendahkan diri di hadapan Allah. Artinya kita tahu bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Kuasa dan sebagainya itu.
Nah, maka dari ketika kita berdoa ya cukup kita menyampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan, kita cukup memuliakan Allah, kemudian kita menyampaikan apa yang menjadi permohonan kita. Seperti yang dilakukan oleh pemungut cukai, walaupun dia orang berdosa, namun dia mau menyadari bahwa dia berdosa dan mohon belas kasih dari Allah. Ya, tidak seperti orang Farisi tadi, dia berdoa namun dia melakukan hal-hal yang baik. Tapi ketika dia berdoa, dia sombong, dia meninggikan diri dan merendahkan orang lain. Itu bukan doa yang baik. Ya, jadi Ibu harap kalian juga harus seperti pemungut cukai tadi, artinya menjadi orang yang rendah hati, ya, suka menolong, tidak merendahkan teman, tidak merendahkan orang lain, gitu. Karena kalau kita mampu melakukan hal ini, maka kita akan memperoleh yang namanya keselamatan, baik kita ketika hidup di dunia ini maupun nanti ketika kita sudah beralih atau sudah pergi dari dunia ini, kita memperoleh keselamatan. Jadi Ibu harap untuk hari ini berkat pembelajaran hari ini dengan tema iman tadi, kita menjadi orang yang beriman, orang yang mengasihi Yesus, orang yang mengasihi orang tua kita, kemudian iman yang kita miliki bisa membuat kita selamat, ya. Dan harus kalian jaga iman itu dengan baik dan harus dipupuk dengan doa, dengan membaca kitab suci, dengan menolong orang lain sehingga kita bisa memperoleh keselamatan dengan iman yang kita miliki. Jadi untuk hari ini Ibu harap kalian bisa memahami pelajaran hari ini dengan baik. Nah, untuk tugas di rumah nanti silahkan tuliskan dan hafalkan doa aku percaya. Itu ada di Mada Bakti, ya. Doa aku percaya kalian tuliskan di buku tulis. Nanti kalian fotokan, kumpulkan itu dengan Ibu. Kemudian kalau sudah dituliskan, hafalkan doanya, ya. Jadi sebelum tidur dan sesudah tidur, kalian doakan aku percaya setiap malam, ya, supaya hafal. Nah, kemudian kerjakan LKS Agama Katolik dan Budi Pekerti halaman 23 sampai dengan halaman 24 yang terdiri dari 10 soal pilihan ganda. Nah, jadi nanti doa aku percaya yang kalian tulis dengan jawaban dari soal pilihan ganda ada 10 soal ini kalian buat, kemudian jawaban difoto dan dikumpulkan sama Ibu, ya. Jadi untuk hari ini cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Tetap semangat belajar di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.